Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Fathul Qorib ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah atau akan mempelajari bab Ihya'ul Mawad ya, bab Ihya'ul Mawad pada bab muamalat. Setelah sebelumnya kita selesai membahas masalah al-mukhabarah, al-mukhabarah. Nah, al-mukhabarah wal muzara'ah wa kira'ul ard. Nah, qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi ahkami ihya'il mawad wa huwa kama qala ar-Rafi'i fi syarh as-saghir ardun la malika laha wala yantafi'u biha ahad wa ihya'ul mawad jaizun bi syartaini ahaduhuma an yakunal muhyi musliman fayusannu lahu ihya'ul ardil maitati sawa'un adhina lahul imamu am la Allahumma illa an yata'allaqa bil mawati haqqun ka'an hamal himamu qit'atan minhu wa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa biidnil imami fil asah amma dhimmi wal mu'ahad wal musta'man falaysa lahul ihya walau adhina lahumul imam wathani an takunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin wa fi ba'din nusakhi an takunal ardu hurratan wal muradu min kalamil musannifi annama kana ma'muran wa huwa al-an kharab fahuwa limalikihi in urifa musliman kana aw dhimmiyan wala yumlaku hadzal kharabu bil ihya fa in lam yu'raf malikuhu wal imaratu islamiyatun fa hadzal ma'muru malun dha'i'un amru li ra'yil imami fi hifdhi bai'ihi wa hifdhi thamanihi wa in aw bai'ihi wa hifdhi thamanihi wa in kana al ma'muru jahiliyan bil ihya wa sifatul ihya'i ma kana fil 'adati imaratan lil muhya wa yakhtalifu hadha bi ikhtilafil gharad alladhi fa in arada al muhyi ihya al mawati maskanan ushturita fihi tahwitul buq'ati bi bina'i hitaniha bima jarat bihi 'adatu dhalikal makan min ajurrin aw hajarin aw qasabin washturita aidan saqfu ba'dihha wa nasbu babin wa in arada al muhyi ihya al mawati zariban zaribat dawab yakfi witun duna tahwi sukna wal mabah bikashin musta'lin fiha wa tammi munkhafidin
wa tartibi ma'in laha bisyakki saqiyatin min bi'rin aw hafri qanatin fa in kafahal matarul mu'tadu lam yahtaj li tartibil ma'i 'ala sahih wa in aradal muhyi ihya'al mawati bustanan fajam'ut turabi wat tahwitu haula ardil bustani in jarat bihi 'adatan wa yushtaratu ma'a dhalikal gharsu 'ala al madhhab wa 'alam anna al ma'al mukhtassa bi syakhsi syiyati ghairihi mutlaqan wa innama yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'ita ahaduha an yafdula an hajatihi ay sahibil ma'i fa in lam yafdul an hajatihi bada'a bi nafsihi wa la yajibu badluhu li ghairihi wa thani an yahtaja ilaihi ghairuhu imma li nafsihi aw li bahimatihi hadha idza kana hunaka kala'un tar'ahu al-mashiyah wala yumkin ra'yuhu illa bisakyil ma'i wala yajibu alaihi badlul ma'i li zar'i ghairihi wala li syajarihi wathalithu an yakunal ma'u fi maqarrihi wa huwa mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin fa idza akhadha hadzal ma'a fi ina'in lam yajib badluhu 'ala as-sahih wa haitsu wajaba al-badlu lil ma'i fal muradu bihi tamkinul masyiyati min hudurihal bi'ran wa lam bi'ru min hudurihal bi'ru au min hudurihal bi'ra in lam yatadarrar sahibul ma fi zar'ihi au masyiyatihi fa in tadarrara bi wurudiha muni'at minhu wastaqalaha ar-ru'atu kama qalahul mawardi wa haitsu wajabal badlu lil ma'i imtana'a akhdul 'iwadi 'alaihi 'ala sahih. Baik, jadi ini nas atau matan dan syarah terkait fasal Ihya'ul Mawat. Ini kita tidak tahu apakah akan selesai semua atau tidak karena cukup panjang. Faqal faslun fi ahkami ihya'il mawat. Ya, ihya'il mawat. Di situ dan yang dimaksud dengan ihya'ul mawat di sini adalah pengelolaan lahan terbengkalai. Pengelolaan lahan terbengkalai. Ya, pengelolaan lahan terbengkalai. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh Bajuri apa? Imaratul ardil maitah. Nah, kita katakan pengelolaan lahan terbengkalai, ya tentu itu tidak sesuai dengan atau ta'rif syar'inya sebenarnya bukan itu, tetapi kalau kita lihat dari syarat-syarat yang disebutkan oleh mu'allif, memang yang dimaksud oleh musannif dengan Ihya'ul Mawat di sini, yang dimaksud dengan mawat di sini adalah lahan terbengkalai, karena di sini dikatakan ada syarat antakuna al-ardu hurrah, ya, yaitu lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Di sini nanti ada syarat bahwasanya tanahnya itu tadi atau lahannya itu tadi tidak pernah dimiliki oleh seorang muslim. Ya, tidak pernah, lahan terbengkalainya ini tidak pernah dimiliki oleh seorang muslim. Padahal kalau kita lihat definisinya nanti bahwasanya syarat itu tidak perlu, karena memang karena definisi mawat di dalam buku fikih memang seperti itu, seperti yang akan kita jelaskan ini nanti. Nah, kemudian
Jadi ini Ihyaul Mawat ini adalah salah satu cara seseorang memiliki harta. Ya. Cara seseorang memiliki harta itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ada akad-akad yang kemarin itu, kemudian ada juga waris, ya itu tanpa akad otomatis. Ada mengelola atau mengambil atau menguasai barang-barang yang mubah, ya barang-barang yang tidak ada pemiliknya seperti Ihyaul Mawat ini tadi. Kemudian ada juga lukotoh, ya mencari lukotoh, ya dan lain sebagainya. Taib. Jadi itu Ihyaul Mawat, mengelola atau pengelolaan lahan terbengkalai, ya, pengelolaan lahan terbengkalai. Taib. Dalilnya ya, dalilnya di sini adalah apa? Dalilnya di sini kebolehannya ini tadi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Ya, man amara ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amara ardon, ya amara ya'muru, ya bukan amaro. Kalau amaro itu untuk umur, ya kalau amaro itu untuk apa? Bangunan. Nah, untuk apa? Untuk bangunan. Seperti apa? Innama ya'muru masajidallah. Ya amaro ya'muru. Tapi kalau umur, ya walau apa, ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin ila akhirih. Makanya di sini cara bacanya adalah amaro, ya amaro. Taib. Nah, man amara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Ya, maka barang siapa yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapa-siapa, maka dia lebih berhak. Nah, dan di dalam riwayat lain fahiyalahu, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah ini berangkat dari apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tanah-tanah, tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya itu di muka bumi ini semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah-tanah tersebut kepada umatnya, kepada umatnya. Salah satunya dengan cara mendapatkannya dengan cara ihya ini tadi. Taib. Kemudian wahwa, ya wahwa. Nah, apa itu wahwa di sini adalah al-mawat, ya. Apa itu tanah yang terbengkalai? Al-mawat. Apa itu tanah yang terbengkalai? Apa itu tanah yang terbengkalai? Jadi ini bukan ihya, ya. Ihya itu artinya imarah. Imarah itu memakmurkan. Nah, memakmurkan nanti dengan apa? Nah, nanti kita lihat memakmurkan itu seperti apa. Taib. Sekarang kita membahas makna mawatnya dulu, ya mawatnya. Membahas mawatnya dulu. Wahua, jadi di sini maksudnya adalah al-mawat kama qala ar-Rafi'i fi syarh as-Shaghir, ya sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam ar-Rafi'i di dalam asy-Syarh as-Shaghir, itu adalah ardun la malika laha wa la yantafi'u biha ahad. Ya, jadi tanah terbengkalai itu adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Ini adalah definisinya Imam Rafi'i. Ini adalah definisinya Imam Rafi'i. Nah, di sini ada definisi-definisi lain. Seperti misal, maka definisi Imam Rafi'i ini termasuk apa? Kemudian di sini ada definisi lain.
ada di sini definisinya Imam Mawardi. Imam Mawardi mengatakan alladzi lam yakun amiron wala hariman li'amir. Ya, tanah terbengkalai itu adalah tanah yang tidak hidup, yaitu maksudnya apa? Tidak hidup, tidak dimakmurkan. Tidak dimakmurkan itu atau tidak dikelola. Nah, malah mungkin lebih enak bahasanya seperti itu ya. Tanah yang tidak dikelola dan dia bukan apa atau kita katakan gampangannya tanah yang tidak digunakan, ya, tanah yang tidak digunakan dan dia juga bukan tanah yang dibutuhkan untuk memanfaatkan tanah yang digunakan itu tadi. Jadi itu yang namanya harim. Ya, itu yang namanya harim. Jadi harim itu apa? Harim itu adalah apa? Jadi di sini dikatakan oleh Imam Mawardi alladzi lam yakun amiron, yaitu dia bukan tanah yang digunakan, ya, bukan tanah yang digunakan dalam keadaan sedang apa yang digunakan, dan juga dia bukan apa tanah yang berada di sekitar tanah yang digunakan dan dibutuhkan terhadap tanah tersebut, ya, dia bukan sekitar tanah yang digunakan. Maksudnya amir itu maksudnya harim itu, jadi misalnya ini ada tanah, ya, ada tanah yang digunakan, maka sekitar tanah itu yang dibutuhkan oleh pengelola tanah itu atau yang menggunakan tanah itu, misalnya tanah itu digunakan untuk bangunan, tanah itu digunakan untuk pertanian, tanah itu digunakan untuk apapun, maka sekeliling tanah itu, ya, sekeliling tanah itu yang dibutuhkan untuk penggunaan tanah ini yang bukan termasuk dari tanah ini, maka itu disebut dengan harim. Ya, seperti misalnya kalau misalnya ada tanah apa digunakan untuk bangunan, maka sekeliling tanah tersebut yang sekeliling tanah tersebut, tanah yang digunakan untuk bangunan itu, sekelilingnya walaupun bukan termasuk tanah yang digunakan itu tadi, tetapi ya, apabila tanah sekelilingnya itu dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk menggunakan tanah tersebut ketika menggunakan bangunan ini, seperti untuk jalan, ya, seperti untuk jalan, misalnya tanah yang untuk jalan, maka itu disebut dengan harim. Itu disebut dengan harim. Nanti akan dibahas lagi masalah harim ini. Taib, itu definisinya siapa? Definisinya Imam Mawardi. Nah, definisinya Imam Mawardi. Oke, definisinya Imam Mawardi. Oke. Kemudian ada lagi pengertian dari Al-Imam Ibnu Rif'ah. Al-Imam Ibnu Rif'ah mengatakan huwa, ya, tanah yang terbengkalai ini ada dua macam, kisman, ada dua macam. Asli, dia memang aslinya terbengkalai, ya, yaitu apa? Wahwa malam yu'ammar qad, tidak pernah digunakan. Memang tanah tersebut tidak pernah digunakan. Wa tariq, atau dia terbengkalainya itu torik. Torik itu artinya dia dulu pernah digunakan tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Maka dikatakan apa? Torik itu artinya dia aslinya itu adalah tanah yang digunakan pada asalnya, tetapi kemudian apa? Tidak digunakannya tanah itu datang setelah apa? Setelah tanah itu digunakan. Maka dikatakan wator itu adalah ma khoroba ba'da imaratihi, yaitu yang terbengkalai setelah digunakan sebelumnya. Ba'da imaratihi. Tetapi ai ba'da imaratihil jahiliyah, maksudnya adalah apa? Tanah yang terbengkalai yang dulunya dipakai di masa jahiliyah. Tentu masa jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisinya apa? Imam
Ibnu Rifa'ah. Kemudian ada lagi definisinya Imam Zarkashi. Imam Zarkashi mengatakan seperti ini. Biqa'ul ardi, tanah, ya, tanah itu ada dua keadaan dia. Imma mamlukah, ya, imma mamlukah. Oh, ada tiga keadaan. Ya, imma mamlukah, ya, wa imma mahbusah, wa imma munfakkah anhuma, ai la mamlukah wa la mahbusah. Taib. Ya, maka tanah itu dibagi menjadi tiga, kata Imam Zarkashi. Ya, ada tanah yang dimiliki, ya, ada tanah yang dia tidak dimiliki tetapi mahbusah, artinya digunakan untuk atau dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Dia tidak dimiliki tetapi tanah tersebut dipakai, ya, dipakai untuk apa nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang tidak dimiliki dan juga tidak dipakai. Nah, taib. Tanah yang dimiliki itu seperti tanah yang dibeli, dihibahkan dan lain sebagainya. Adapun tanah yang dipakai, ada tanah yang dipakai untuk kepentingan umum. Dia tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tetapi tanah ini dipakai. Dipakai apa? Ada dua keadaan, ada apa? Mahbusah alal hukuk al-ammah, ya, dipakai untuk kepentingan umum, ya, seperti jalanan, kemudian wal auqaf al-ammah dan wakaf-wakaf umum seperti masjid, kemudian dan sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya semua fasilitas umum, semua tanah yang digunakan untuk fasilitas umum. Kemudian juga atau alal hukuk al khosoh, atau tanah itu tadi digunakan untuk digunakan oleh orang-orang tertentu, tetapi tidak dimiliki. Seperti apa tadi? Seperti harimul amir itu tadi, seperti harimul amir, yaitu tanah yang ada di sekitar tanah yang ada di sekitar tanah yang dimiliki atau digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang dia tidak dimiliki juga tidak digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan tanah yang terbengkalai, wahiyal mawad. Jadi ada 4 definisi di sini. Ada 4 definisi. Nah, ada 4 definisi. Taib. Jadi kalau kita lihat, dan ini semuanya definisi ini ya hampir sama secara makna, ya, hampir sama secara makna. Kalau ini di matannya Imam Rafi'i mengatakan la malika lahu berarti tidak mempunyai pemilik, ya kan, tidak mempunyai pemilik. Atau maka di sini dikata maksudnya tidak mempunyai pemilik itu tidak mempunyai pemilik yang diketahui. Nah, maka bisa jadi ada pemiliknya tetapi tidak diketahui. Nah, bagaimana cara tahu ada pemiliknya? Ada bekas-bekas, cara mengetahui ada pemiliknya itu ada bekas-bekas penggunaan tanah tersebut. Seperti ada bekas bangunan, seperti ada bekas pengelolaan tanah untuk pertanian atau untuk hal-hal lain. Nah, berarti itu pernah dimiliki oleh seseorang, ya, itu pernah dimiliki oleh seseorang. Nah, taib. Maka itu termasuk termasuk tanah yang tidak ada pemiliknya. Wala yantafi'u biha ahad, dan juga tanah yang tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Maka akan tetapi kalau tanah itu dimanfaatkan seperti oleh masyarakat umum, seperti fasilitas-fasilitas umum, atau dia dimanfaatkan oleh
orang-orang tertentu seperti tanah yang ada di sekitar bangunan orang lain, ya, seperti tanah yang ada di bangunan seseorang, di sekitar tanah seseorang, maka itu adalah disebut dengan harim, ya, disebut dengan harim. Nah, maka kemudian itu maksud dari al-mawat. Jadi al-mawat itu gini, ya, mawat itu tanah itu seperti yang dikatakan paling enak itu dari empat ibarah ini, ya, paling enak dari empat ibarah ini adalah ibarahnya siapa di sini? Atau gini, kita bikinkan aja. Gini, tanah yang terbengkalai, ya, tanah yang terbengkalai yang dimaksud di dalam buku-buku fikih sebagai al-mawat itu adalah, jadi gini, tanah yang tidak pernah dimiliki, itu udah jelas, tidak pernah dimiliki oleh siapapun, ya, tidak pernah dimiliki oleh siapapun dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, tidak pernah dimiliki oleh siapapun dan tidak pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Itu udah jelas, itu adalah mawat. Nah, apakah hanya itu? Enggak, ada yang lain disebut juga dengan mawat, yaitu apa? Tanah yang sudah pernah dimiliki dan dimilikinya oleh dimilikinya oleh orang di masa jahiliyah, ya, dimiliki oleh orang di masa jahiliyah, dimiliki oleh orang di masa jahiliyah, ya. Bagaimana taunya? Ya, bekas-bekasnya itu, ya, seperti ada sisa bangunan dan lain sebagainya, kalau dicek dengan karbon dan lain sebagainya menunjukkan bahwasanya ini adalah bangunan lama, ya, sejak sebelum zaman Rasulullah SAW atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Maka itu juga tanah 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 terbengkalai juga, itu boleh diihya, nanti boleh dikelola. Maka yang tidak boleh dikelola itu adalah, atau yang tidak boleh digunakan itu adalah, atau yang tidak boleh dimiliki dengan dikelola itu adalah tanah yang milik orang lain atau tanah yang milik orang lain atau tanah yang dimanfaatkan oleh orang lain, yaitu mau secara umum seperti fasilitas-fasilitas umum ataupun secara khusus seperti fasilitas seperti gang-gang rumah, jalanan-jalanan rumah, atau depan rumah orang, ya, tidak boleh itu, ya. Kemudian seperti juga fasilitas umum, ya udah itu aja. Dan juga tanah, termasuk juga tanah yang dia ada pemiliknya tetapi tidak pemiliknya itu adalah tanah itu dimiliki setelah zamannya Rasulullah SAW atau setelah diutusnya Rasulullah SAW, tetapi tidak diketahui pemiliknya siapa. Maka ini nanti menjadi tugasnya Baitul Mal. Ini nanti menjadi milik negara. Nah, ini ada hubungannya dengan ribut-ribut BTN sekarang ini, ya, masalah tanah yang mau diambil oleh negara ini, ya. Taib. Maka nanti insya Allah kita paham dengan mengikuti apa yang kita baca di sini. Karena sekarang agak susah kita mau menjelaskan, papan tulisnya tidak ada. Taib.
Maka dikatakan di sini wa ihya'ul mawati jaizun. Sebentar, ini kan Imam Rafi'i mengatakan la malikalaha. La malikalaha itu sudah wala yantafi'u biha ahad. Ya, wala yantafi'u biha ahad. Maka fasilitas umum seperti jalanan, seperti Arafah, seperti Muzdalifah, seperti Mina, kemudian Harimul Amir itu tidak boleh, ya, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kuburan ya itu tidak boleh digunakan. Maka kemudian ihya'ul mawat, ya, wa ihya'ul mawat, dan pengelolaan tanah yang terbengkalai, pengelolaan tanah yang terbengkalai, ya. Karena apa? Supaya nanti syarat yang kedua ini bisa. Pengelolaan tanah yang terbengkalai itu jaizun, boleh. Ya, boleh mengelola tanah yang terbengkalai. Nah, bisyarto ini dengan dua syarat, ya, dengan dua syarat. Jadi dua syarat ini bukan syarat untuk memiliki tanah, tetapi kebolehan bukan syarat untuk memiliki tanah dengan mengelola tanah tersebut, tetapi syarat kebolehan mengelola tanah itu tadi. Nah, maka tanah yang boleh dikelola, ya, syarat kebolehan mengelola tanah itu yang pertama adalah apa? Adalah an yakunal muhyi musliman. Ya, an yakunal muhyi musliman. Nah, an yakunal muhyi musliman. Sebentar, sebelum saya masuk ke situ, saya masih pengen menjelaskan ini. Oke. Ini nanti dijelaskan lagi apa enggak? Enggak, ini enggak dijelaskan lagi. Taib, saya masih mau menjelaskan ini tadi. Definisi tadi saya masih belum puas menjelaskan definisi ini tadi. Jadi di sini dikatakan ardun la malikalaha, ya, tanah yang terbengkalai itu, yang dimaksud dengan tanah yang terbengkalai itu adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Maka termasuk fayashmalu al ardu allati dhahara biha atharul milki, ya, walam yu'lam malikuha. Maka termasuk di dalamnya adalah tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang, tetapi karena ada asar-asarnya, ada jejak-jejak kepemilikan tanah itu tadi, tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, tetapi di sini sebenarnya ada tafsil. Kalau tidak diketahui siapa pemiliknya, ya, maka dilihat apakah kemungkinan pemiliknya itu adalah di masa jahiliyah ataupun di masa Islam. Kalau di masa Islam maka itu hukumnya adalah mal dha'i'. Mal dha'i' itu nanti itu dikembalikan ke Baitul Mal, ya, dikembalikan ke negara. Nanti negara yang menjaga tanah tersebut untuk kemudian diberikan kepada pemiliknya, atau negara boleh menjualnya, ya, boleh menjualnya kemudian menjaga uangnya itu tadi untuk digunakan, atau nanti negara bisa meminjam uang itu tadi, ya, itu kalau misalnya diharapkan pemiliknya itu ketahuan. Tapi kalau tidak diharapkan pemiliknya itu ketahuan siapa, maka itu menjadi milik Baitul Mal. Taib. Kemudian wala yantafi'u biha ahad, dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, dan tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, maka tidak termasuk tanah yang terbengkalai adalah tanah, ya, yang tidak ada pemiliknya tetapi dimanfaatkan oleh orang-orang, ya, kharaja biha al ardu allati la malika laha walakin yantafi'u bihan nas. Seperti apa? Seperti tempat-tempat manasik seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, dan juga Harimul Amir, ya, dan juga Harimul Amir, dan juga seperti jalanan asyawari wal makobir, dan kuburan.
Oke. Taib. Nah, harimul amir. Harimul amir ini apa? Di sini dikatakan harimul amir itu adalah ma yahtaju ilaihi litamamil intifa'i bil amir. Ya, harimul amir itu adalah ma yuhtaju ilaihi litamamil intifa' bil amir. Harimul amir itu adalah sekitar tanah yang digunakan, ya, sekitar tanah yang digunakan, ya, yang mana tanah yang digunakan itu tidak bisa digunakan secara sempurna kecuali apabila tanah di sekitarnya itu tidak diganggu. Ya, artinya dia membutuhkan tanah di luar tanah tersebut. Dia membutuhkan tanah di luar tanah tersebut. Maka itu disebut dengan harim. Maka harim di sini seperti apa? Misalnya di sini ada contoh harim fal harim li qaryatin muhyah. Misalnya harim suatu desa itu adalah seperti Nadin. Ya, Nadin itu apa? Nadi itu adalah tempat kumpul-kumpulnya orang desa. Ya, tempat kumpulnya orang desa. Artinya biasanya orang desa di sana ada tanah lapang yang mana mereka berkumpul di situ ketika ada lomba seperti 17-an atau kemudian atau mereka berkumpul di situ ketika ada ada musyawarah dan lain sebagainya, itu namanya nadi. Maka itu termasuk harim. Karena apa? Karena penggunaan kampung tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan dengan sempurna kecuali dengan adanya itu tadi. Kemudian seperti apa? Seperti murtakidul khail, ya, seperti apa? Tempat parkir, ya, tempat parkir apa di sini? Khail itu tempat parkir kuda, ya, kuda, ya, tempat parkir kuda. Kemudian seperti apa lagi di sini dicontohkan, seperti tempat tempat istirahatnya unta, tempat istirahatnya ghanam, tempat istirahatnya kambing, matroh romat, tempat buang sampah, ya, dan tempat mainnya anak-anak. Nah, ini disebut dengan harimul qaryah, yaitu yang mana atau disebut dengan fasilitas desa. Nah, mungkin kita bisa bahasakan tanah yang dibutuhkan sebagai fasilitas untuk tanah yang dikelola itu tadi. Maka fasilitas-fasilitas desa, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, ya, tanah-tanah yang dibutuhkan sebagai fasilitas desa itu disebut dengan harimul qaryah. Maka suatu rumah, ya, kalau misal dia seseorang membangun rumah, maka tanah di sekitarnya yang dibutuhkan sebagai fasilitas rumah tersebut, sebagai akses masuk ke rumah tersebut dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan harimul bait atau harimul bina. Nah, maka kemudian di sini misalnya waharimul bi'r. Nah, wal harim li bi'ri istiqa. Nah, kalau misalnya harim atau tanah sekitar bi'r istiqa itu adalah sumur yang digunakan untuk minum, ya, sumur yang digunakan untuk minum, maka dia membutuhkan apa fasilitasnya? Ada maudhi' dulab. Maudhi' dulab itu adalah tempat di mana tempat yang dibutuhkan untuk mesin yang mengangkat air itu tadi ke atas, ya. Kalau zaman dulu itu dulap itu adalah seperti misalnya ada roda di atas yang kemudian di pinggir-pinggirnya ada semacam semacam tabung yang kemudian dia masuk ke dalam sumur, kemudian mengambil dan dia membawa air. Kemudian masuk lagi dan demikian seterusnya. Itu namanya apa? Itu namanya dulap. Nah, maka tanah di samping
tanah di dekat sumur itu tadi yang dibutuhkan untuk tempat dulap ini tadi, maka disebut dengan harimul bi'r, ya, wa nazih wa mutaraddadid dabah, ya, fasilitas untuk keluar masuk, untuk lewat, untuk menuju menuju tempat tersebut, untuk menuju tempat tersebut untuk menuju tempat tersebut itu juga termasuk harimul bi'r, ya, harimul bi'r. Mutaraddadud dabah in kana listiqa biha wal maudhi alladhi yasubbu fiha an-nazih al-ma', ya, tempat orang yang mengambil air itu kemudian menuangkan airnya ke embernya dia, itu juga harimul bi'r. Wal maudhi alladhi yatrah fihi ma yakhruju min masabbil ma', seterusnya. Wal harim li bi'ri qonah, adapun kalau misalnya dia adalah sumurnya adalah sumur irigasi, maka harimnya apa? Ma lau hufira fihi lana kusoma'uha, maka harimnya adalah tempat-tempat tanah di sekitarnya yang misalnya kalau ada penggalian sumur di sekitar tersebut maka akan mengurangi air sumur sini, maka itu termasuk harimnya sumur ini, maka tidak boleh digunakan untuk untuk sumur juga. Kemudian au khifa inhiyaruhu, atau tanah yang kalau misalnya dikeduk maka di sini akan hancur atau akan jatuh. Nah, itu juga termasuk harimnya. Wa yakhtarifu dzalika bisolaban wa la yahtaju ila mawdi'in nazih wala ghairuhu mimma marra bi bi'ril istiqa. Ya, wal harim lidarin ghairu mahfufatin bidur. Ya, adapun kalau harimdar itu artinya harim, ya, rumah. Nah, rumah ini ada dua macam. Ada rumah yang dia berdiri sendiri sejak awal, ya, dia berdiri sendiri, atau ada rumah yang dibangun bersama. Seperti misalnya perumahan. Perumahan itu kan langsung mereka membangun semua rumah itu secara bersamaan. Makanya dempet-dempet kalau perumahan. Nah, ini yang sedang disebutkan di sini adalah harim lidarin ghairu mahfufatin bidur, yaitu rumah yang dia berdirinya satu persatu. Ya, rumah yang berdirinya satu persatu, maka harimnya itu mamar. Ya, rumah itu membutuhkan fasilitas yang pertama mamar. Mamar itu tempat jalan, ya, akses untuk masuk keluar rumah tersebut, ya, dari segala penjurunya. Kemudian wafina. Nah, vina itu adalah teras, yaitu termasuk harimnya. Kemudian wafina li judroniha, vina li judroniha artinya teras, artinya harus ada jarak untuk untuk temboknya itu tadi, ya, tidak boleh membangun nempel. Kemudian wamatrohu nahwi romat, ya, tempat buang sampah. Ya, tempat buang sampah. Kalau zaman dulu, ya, itu biasanya setiap rumah punya jugangan. Ya, itu kalau di kampung kita sini dulu setiap rumah punya jugangan. Jugangan itu tempat di mana kita membuang sampah di situ. Nanti dibakar sampahnya kalau zaman dulu, ya. Nah, kemudian seperti apa lagi di sini? Vina dar wa matroh nahwi romat wala harima lidarin mahfufatin bidur. Nah, tetapi kalau misalnya rumah yang dibangun bersama seperti rumah perumahan, ya, compound dan lain sebagainya, itu tidak ada harimnya. Ya, tidak ada harim samping-sampingnya, tidak ada matroh romatnya, tidak ada ini, ya, karena dia dibangun bersama, bersama dalam satu waktu. Jadi itu yang dimaksud dengan harim. Nah, itu yang dimaksud dengan harim. Kemudian waharimun nahr. Nah, demikian juga sungai. Sungai itu juga ada harimnya, maka tidak boleh menggunakan atau membangun di atas di situ, yaitu ma yuhtaju ilaihi liyatroh
fihi ma yakhruju minhu, ya, untuk apa? Tempat untuk mengangkat sampah, apa? Tempat untuk mengangkat sampah yang ada di sungai tersebut, atau untuk apa? Orang mengambil ikan yang ada di sungai tersebut, atau untuk mengeluarkan perahu atau memasukkan perahu ke sungai tersebut. Maka tidak boleh aksesnya itu ditutup, ya, dengan menggunakan tanah di sekitarnya, itu tidak boleh, ya, fi ma yakhruju minhu wa in ba'uda anhu jiddan, walaupun jauh sekali. Au yuhdam apa au yuhdam jiddan wa yuhdam, kok au yuhdam, wa yuhdam ma bunia fihi, dan apa dan apabila ada bangunan di sekitar sungai itu tadi, ya, di bantaran sungai itu, kalau ada bangunan di bantaran sungai itu, maka apa? Maka apa? Pemerintah boleh menggusur, ya, pemerintah boleh menggusur, ya, bahkan wajib digusur karena itu mengganggu fasilitas, mengganggu akses ke sungai. Wa yuhdam ma bunia fihi, walaupun yang dibangun di bantaran sungai itu tadi adalah masjid, walau masjidan. Nah, demikian juga wa mithluhu al hawanit, ya, toko-toko, wal masatib allati fi syawari, demikian juga apa? Masatib. Masatib itu apa? Badukan-badukan atau apa? Seperti dipan, atau orang membangun, misalnya dia rumahnya itu apa? Dibangun secara bersamaan sehingga dia tidak punya harim. Kemudian dia mau bangun di depan rumahnya, ya, yang mana itu adalah jalan kampung tersebut, dia mau bangun tempat duduk, tempat buat duduk-duduk sore pakai semen gitu, maka tidak boleh, itu dihancurkan itu, karena itu adalah apa? Fasilitas umum, itu adalah fasilitas umum. Nah, saya kira bisa difahami, ya, apa itu harim itu tadi, ya, apa itu harim. Taib. Nah, maka tadi dikatakan ihyaul mawat, ya, menghidupkan atau menghidupkan lagi apa? Mengelola tanah yang terbengkalai ini dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah an yakunal muhyi musliman, ya, muhyinya adalah seorang muslim, ya, muhyinya adalah seorang muslim, ya. Muhyinya ini tadi, siapa muhyi ini tadi? Orang yang mengelola, ya, orang yang mengelola lahan tersebut, orang yang mengelola tanah tersebut harus seorang muslim. Nah, walau ghairu mukallaf, ya, walaupun dia tidak mukallaf, ya, orang gila misalnya, walau ghairu mumayyiz, bahkan apa? Walaupun dia anak yang tidak mumayyiz, ya, walaupun dia bukan anak yang mumayyiz. Maka kita jelaskan dulu ini satu persatu, masalah muslim ini dulu. Masalah muslim ini nanti akan dibahas. Oh, ada ini, ada muhtarosnya sendiri. Oke. Sekarang bal walau ghairu mumayyiz. Walau ghairu mumayyiz. Walau ghairu mumayyiz, yaitu untuk apa? Kalau gini, ihya itu ada yang perlu qasad, ya, perlu niat, ada yang tidak perlu niat di dalam ihya. Ihya untuk rumah, kemudian zaribah, kandang, atau untuk apa? Untuk rumah, zaribah dan lain sebagainya itu tidak perlu apa? Tidak perlu ada qasad di situ, tidak perlu ada niat. Ini niatnya untuk apa? Tetapi kalau misalnya sumur, ya, kalau sumur itu perlu ada niat, perlu ada niat. Maksudnya gimana? Ketika seseorang itu mengelola suatu tanah dengan apa? Dengan dia membuat sumur di situ. Maka apa niatnya? Apakah niatnya itu tadi untuk dimiliki atau niatnya itu tadi untuk manfaat umum? Ya, apakah niatnya itu tadi untuk sumur itu menjadi milik dia atau untuk manfaat umum?
Nah, maka kalau itu menjadi milik dia ya sudah jadi milik dia. Kalau itu untuk manfaat umum maka dia tidak berhak untuk memilikinya. Nah, ghairu mumayyiz ini dia kalau yang dia ihya itu tadi adalah apa namanya yang tidak memerlukan niat, tidak memerlukan qasad seperti rumah dan lain sebagainya selain sumur, maka apa? Maka dia otomatis menjadi pemilik tempat tersebut. Orang gila misalnya ya, orang gila misalnya ada dulu dekat sini ada orang yang dia tidak gila sebenarnya tetapi apa dipandang stres lah artinya kurang waras tetapi dia setiap hari membawa batu tidak tahu dari mana kemudian dia membangun rumahnya sendiri ya membangun rumahnya sendiri berarti ini apa walaupun dia ghairu mumayyiz misalnya dia tetap bisa melakukan ihya itu tadi orang gila bangun rumah orang gila bangun apa misalnya melakukan apa ya maka itu bisa tetapi kalau misalnya dia bikin sumur kalau dia bikin sumur, maka di sini kita tidak bisa tahu qasad dia, maksud dia membangun sumur ini apakah untuk apa namanya, untuk memiliki sumur tersebut atau untuk sebagai manfaat umum. Nah, karena tidak bisa diketahui, maka dia tidak bisa memiliki sumur tersebut, tetapi sumur tersebut menjadi fasilitas umum. Nah, ini untuk yang ghairu mumayyiz. Taib. Kemudian di sini disyaratkan, jadi tadi disyaratkan apa? An yahkunal muhyi apa? Musliman walau ghairu mukallaf walau ghairu mumayyiz. Maka boleh dari bayi bahkan boleh dari anak apa orang gila. Nah, wa mahallu istirati kaunihi musliman tetapi syarat ya syarat ihya itu hanya dibolehkan bagi orang muslim kalau idza kanatil ardu kalau tanahnya ada di tanah Islam ya kalau tanahnya ada di negara Islam kalau tanahnya itu ada di negara Islam yaitu maksudnya apa tanah yang ada di negara Islam di tanah itu ada di negara Islam itu maksudnya di sini ada saya nukilkan dari Al-Imam Al-Bujairmi ya wal muradu bihi yang dimaksud dengan negara Islam itu adalah ma banahul muslimun yaitu negara yang atau daerah yang dibangun oleh orang Islam artinya sebelumnya itu tidak ada daerah itu kemudian ketika orang Islam masuk mereka membangun daerah tersebut seperti kota Baghdad dan Basroh itu sebelumnya tidak ada sebelum Islam masuk kemudian Islam masuk kemudian membangun kota Baghdad itu tadi nah, maka itu menjadi kota Islam ya negara Islam daerah Islam au aslama ahluhu alaihi atau penduduknya semuanya masuk Islam ya penduduknya semuanya masuk Islam seperti tanah-tanah di Indonesia ini ya tanah-tanah di Indonesia ini banyak yang penduduknya masuk Islam ya dia dari dulu memang ada penduduknya di situ tetapi kemudian mereka masuk Islam ya seperti kalau di Arab seperti mana Madinah ya, Madinah itu apakah Rasulullah perang dulu sama orang Madinah baru mereka masuk Islam enggak pakai dakwah Madinah itu pakai dakwah sama dengan di Indonesia itu juga pakai dakwah masuknya bukan dengan perang bukan dengan bukan kota kosong yang kemudian dibangun seperti Baghdad enggak tetapi penduduknya masuk Islam di sini dicontohkan seperti Madinah dan Yaman au futiha unwatan ya, bil fatah ya dengan melakukan pembebasan fatah pembebasan maka pembebasan itu ada dua macam ya imma futiha unwatan atau futiha sulhan kalau misalnya suatu daerah itu dikuasai oleh umat Islam dengan cara pembebasan maka ada pembebasan yang ada tanah yang dibebaskan dengan cara perang ada tanah yang dibebaskan dengan cara damai futiha unwatan futiha sulhan maka kalau futiha unwatan apabila suatu daerah itu dibebaskan secara
dengan cara apa namanya? Dengan cara perang ya, seperti Khaybar dan Mesir dan kebanyakan daerah Irak ya, maka itu adalah apa namanya? Itu juga sudah menjadi apa daerah kota apa dar Islam ya, tanah Islam. Nah, apa atau negara Islam. Au sulhan wal ardulana, atau dibebaskan secara damai. Nah, kalau dibebaskan secara damai, maka nanti ada dua konsep perdamaian. Yang pertama ada damai dan tanahnya untuk orang Islam, dan mereka akan membayar khoroj. Membayar khoroj itu apa? Membayar upeti ya, membayar pajak. Orang-orang kafirnya membayar pajak, tapi tanahnya itu menjadi milik kita. Nah, kalau seperti ini maka apa? Maka imarohnya, maka bangunan-bangunannya itu menjadi fai ya, menjadi fai, dan mawatnya dan apa tanah-tanah terbengkalainya itu mutahajir li ahlil fai, maka itu menjadi sudah diboking atau menjadi haknya orang-orang yang berhak mendapatkan fai itu tadi. Nah, tetapi kalau misalnya hasil perdamaiannya itu tadi adalah tanah tetap milik mereka ya, tanah tetap milik mereka, maka apa? Maka bangunan-bangunannya atau tanah-tanahnya itu tadi apa yang dikelola itu menjadi milik mereka, dan juga tanah-tanah yang apa yang mawatnya yaitu tanah-tanah yang terbengkalai itu juga hak mereka. Nah, oke. Jadi di sini ada berapa bentuk atau berapa keadaan ya negara apa daerah Islam ya, kita katakan bukan negara Islam tetapi daerah Islam. Daerah Islam itu adalah yang apa namanya tadi, mabanahul muslimun, yang dibangun oleh orang muslim. Kemudian apa apa lagi tadi, au aslama ahluhu alaihi ya, atau yang penduduknya masuk Islam. Kemudian apa au futiha unwatan, yang dibebaskan dengan cara berperang ya. Kemudian yang dibebaskan yang dibebaskan secara apa yang dibebaskan secara dengan cara damai, dengan cara damai. Yang dibebaskan dengan cara damai ini ada dua ya, dibebaskan dengan cara damai, dan hasil perdamaiannya tanah-tanahnya bangunan dan tanah-tanahnya menjadi milik umat Islam. Maka ini semua, empat ini semua tidak boleh orang kafir ya, empat keadaan ini semua, daerah yang dengan empat keadaan ini semua tidak boleh orang kafir di sini melakukan ihya. Tidak boleh orang kafir di sini melakukan apa? Ihya. Tidak boleh orang kafir mengelola tanah-tanah di sini untuk kemudian dimiliki, tidak boleh. Ya, itu peraturannya di fikih Syafi'i. Nah, adapun yang dibebaskan dengan cara damai dan hasil perjanjiannya adalah tanahnya untuk mereka ya, dan tanah terbengkalainya untuk mereka, itu mereka boleh untuk apa? Untuk apa namanya untuk mengelola tanah tersebut untuk dimiliki. Apakah orang muslim juga boleh di tanah mereka itu tadi? Nah, maka ada tafsir di sini. Kalau mereka melarang orang muslim maka tidak boleh. Kalau mereka tidak melarang maka boleh. Nah, eh, jadi itu ya, muslim. Syaratnya itu muslim dengan adapun kalau bidaril harb atau bidaril kufur, memang di daerahnya orang-orang kafir ya, mereka boleh. Kalau di daerahnya orang kafir boleh. Jadi di sini tidak boleh kalau di daerahnya orang Islam. Nah, taib. Taib.
Fayusannu lahu ihya'ul ardil maitah. Fayusannu lahu ihya'ul ardil maitah. Maka disunnahkan, ya, disunnahkan mengelola tanah yang terbengkalai itu sunnah. Sawaun adzina lahul imam amla. Ya, mau ada izin dari pemerintah atau tidak ada izin dari pemerintah, di dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan mengelola tanah yang terbengkalai, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dengan definisi yang kita jelaskan itu tadi. Ya, akan tetapi kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, di dalam mazhab Imam Malik, kalau tanah itu di dalam pemukiman maka tidak boleh kecuali dengan izin pemerintah. Kalau di luar pemukiman maka boleh tanpa izin pemerintah. Kalau di dalam mazhab Hanafi, mau di dalam pemukiman, mau di luar pemukiman, semuanya harus atas izin pemerintah. Maka apa yang berjalan sekarang ini di negara-negara bahwasanya apabila negara tersebut mengatakan bahwasanya pengelolaan tanah atau kepemilikan tanah itu harus dengan izin pemerintah, maka berarti itu sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau di Indonesia ini tidak semua, saya rasa. Kalau zaman dulu, wallahu a'lam gimana. Saya tidak tahu peraturannya seperti apa di Indonesia ini. Taib, ala kulli hal. Ya, Allahumma illa an yata'allaqa bil mawati haqqun. Ya. Ka'an hamal imam kit'atan minhu wa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa biidnil imam fil asah. Ya, adapun kecuali tidak perlu ada izin imam, tidak perlu ada izin pemerintah kecuali apabila pemerintah melarang, ya, kecuali di tanah-tanah yang memang pemerintah melarang apa? Orang-orang untuk mengelola tanah tersebut, ya, mengelola tanah tersebut, maka itu menjadi haram. Nah, di sini maksudnya adalah mana as-sultan walau bina'i bihi annas minar ra'yi fi tilkal ard wa khallaha lin'amil jizyah wal fai' wad dha'if 'anil nuj'ah. Ya, fayahmi lahul imam kit'atan qaribatan min darihi liyar'a fiha biha bahaimahu wal imamin hima ardin linahwi na'ami jizyah au fai ila akhiri wa dhalik zahiru dhalika baqa'uha 'alal mawad ma'a himahu laha wa huwa kadzalik. Jadi pemerintah memang boleh, ya, sebagaimana banyak ini adalah tanah pemerintah. Jadi memang pemerintah itu dibolehkan melarang orang untuk mengelola tanah-tanah milik pemerintah itu tadi. Atau kalau zaman sekarang bahasanya kan milik pemerintah, tetapi di sini zahirnya itu masih mawat, tidak ada pemiliknya, tidak menjadi milik pemerintah juga. Tetapi selama pemerintah melarang karena suatu maslahat, kalau di sini contohnya maslahatnya adalah ini tanah khusus buat buat menggembala kambing-kambing hasil bayaran jizyah dan lain, atau kambing-kambing baitul mal dan lain sebagainya, maka menjadi tidak boleh karena dimanfaatkan oleh pemerintah ketika itu. Nah, fala yamlikuha illa biidnil imam, maka tanah-tanah tersebut tidak bisa digunakan kecuali atas izin pemerintah, tidak bisa digunakan atas izin pemerintah. Naam. Taib.
Ahmad Dhimmi, nah tentu ini apa adalah muhtaroz dari perkataan apa? Dari perkataan an yakunal muhyi musliman. Nah, Ahmad Dhimmi adapun ya orang kafir, mau itu orang kafir itu adalah dhimmi ataupun muahad ataupun musta'man, falaisa lahumul ihya walau adina lahumul imam, maka mereka tidak berhak untuk mengelola tanah walaupun diizinkan pemerintah selama itu ada di daerah Islam. Selama itu ada di daerah Islam. Nah, selama itu ada di daerah Islam. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena itu kal isti'la, ya, sama seperti seakan-akan apa lebih tinggi dari orang Islam. Padahal aturannya di dalam madhab Syafi'i itu al-Islam ya'lu wa la yu'la. Maka tidak boleh orang kafir melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan mereka ada di atas, posisinya ada di atas orang Muslim. Ya, ada di atas orang Muslim. Tetapi adzimmi wal musta'man, oke, ini kan tanah ya, masalah tanah. Tetapi masalah mubah-mubah yang lain ya, harta-harta atau hal benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang lain, seperti apa? Seperti kayu bakar, rumput-rumput di tanah apa, di tanah yang luas, apa, di tanah yang tidak ada pemiliknya, ya, ilalang-ilalang atau apa buat makanan ternak, kemudian mancing dan lain sebagainya, itu dibolehkan bagi siapa tadi? Dibolehkan bagi dhimmi, mu'ahad dan musta'man. Tapi harbi tidak boleh. Ya, harbi tidak boleh, kecuali apa? Tapi kalau mereka sudah mengambilnya, maka itu menjadi milik mereka, harbi ini tadi. Nah, taib. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua watsani antakunal ardu hurrotan, ya, antakunal ardu hurrotan. Nah, syarat yang kedua, nah ini tadi, tanah yang terbengkalai ini dia harus hurroh, dia harus hurroh. Hurroh itu apa maksudnya? Artinya dia harus bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kepemilikan. Dia harus apa? Khalisoh minal milkiyah, harus bebas dari kepemilikan. Lam yajri alaiha milkun, ya, li muslimin, tidak pernah dimiliki oleh orang muslim, ya, tidak pernah dimiliki oleh orang muslim. Demikian juga tidak pernah dimiliki oleh orang kafir kalau dimiliki oleh orang kafirnya itu tadi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dimilikinya sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dimiliki juga. Maka mafhum kata li muslim ini di sini ada tafsil. Ya. Maka dikatakan di sini wa fi ba'din nusakh, makanya di sebagian apa manuskrip itu bunyinya antakunal ardu hurrotan, ya, ndak ada lam yajri alaiha milkun li muslim, ndak. Ya, pokoknya hurrotan artinya khalisoh minal milkiyah, bersih dari kepemilikan, tidak ada yang memiliki. Nah, wal murad min kalamil musannif, ya, dan maksud dari perkataan musannif di sini annama kana ma'muron, annama kana ma'muron wa huwal an kharab. Nah, apa maksudnya hurrah di sini? Tidak pernah. Apa maksudnya tidak pernah dimiliki? Ya, apa yang dimaksud dengan tidak pernah dimiliki sama sekali ini tadi, ya, oleh orang muslim? Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya apabila ada tanah yang dulu pernah dimiliki, dulu pernah dikelola, diketahui dengan apa jejak-jejaknya itu tadi, dan sekarang sudah menjadi tanah yang terbengkalai, wahwal an khorob fahuwa limalikihi, maka tanah itu adalah milik siapa? Milik
pemiliknya, ya, milik pemiliknya. In urif, kalau diketahui pemiliknya siapa. Ya, musliman kana au dhimmiyan, mau pemiliknya itu muslim, mau pemiliknya itu dhimmi, maka tanah itu menjadi milik pemiliknya. Ya, milik pemiliknya. Oke. Wala yumlaku hadzal kharab bil ihya, maka tanah yang terbengkalai ini tidak bisa dimiliki dengan dikelola. Ya, tidak bisa dimiliki dengan dikelola. Fa'in lam yu'raf malikuhu. Oke, kalau misalnya tidak diketahui ini milik siapa tanah ini. Oke. Maka dilihat apakah ini sisa-sisa jejak, ya, jejak pengelolaan tanah atau jejak penggunaan tanah ini yang ada ini yang sekarang sudah menjadi terbengkalai. Jejaknya itu adalah apakah dia imarah Islamiyah atau imarah jahiliyah. Apakah jejaknya itu dia dimiliki atau dikelola setelah diutusnya Rasulullah SAW atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sama seperti masalah rikaz, ada dafinul jahiliyah, dafinul Islam. Ya. Nah, maka kalau al-imarahnya itu imarah Islamiyah, kalau misalnya jejaknya itu menunjukkan bahwasanya tanah ini telah dimiliki setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka fahadal ma'muru malun dha'i', maka tanah itu hukumnya statusnya adalah barang hilang, bukan barang hilang, ya barang hilang, harta yang hilang, ya, mal ad-dha'i'. Dia beda sama lukotoh, ya. Lukotoh itu barang yang tercecer. Ya, lukotoh itu barang yang tercecer, bukan barang yang hilang. Tapi ini malun dha'i', barang yang hilang. Yang hilang bukan barangnya, tetapi pemiliknya ini hilang. Malun dha'i'. Maka harta yang hilang atau malun dha'i' ini hukumnya apa? Amruhu li ra'yil imam. Maka barang hilang itu nanti terserah imam. Ya, terserah imam mau diapakan. Imam mempunyai pilihan, ya, untuk harta-harta yang hilang ini. Harta hilang itu apa? Harta yang tidak diketahui pemiliknya. Harta yang tidak diketahui pemiliknya. Ya, bukan barang tercacar. Kalau barang tercacar itu lukotoh. Ini barang yang tidak diketahui pemiliknya, maka imam itu boleh menyimpannya, ya, menyimpannya. Nah, ini sebenarnya nanti dibagi menjadi dua. Apakah ada harapan untuk diketahui pemiliknya atau tidak ada harapan untuk diketahui pemiliknya? Kalau tidak ada harapan untuk diketahui pemiliknya, maka itu menjadi milik Baitul Mal, menjadi milik negara. Tetapi kalau ada harapan diketahui pemiliknya, maka pemerintah mempunyai pilihan menjaganya sampai pemiliknya itu diketahui, ya, hifdzuhu, atau au bai'uhu wa hifdzu tsamanihi, atau menjualnya dan hartanya disimpan oleh dan hasil penjualannya disimpan oleh pemerintah sampai nanti ditemukan pemiliknya, kemudian maka akan diserahkan ke pemiliknya. Kemudian tidak disebutkan di sini tapi disebutkan di kena awi ketiroduhu, atau setelah dijual hasil penjualannya dipinjam oleh pemerintah. Nanti kalau orangnya datang ya dibayarkan. Nah, wa in kana al-ma'muru jahilian, akan tetapi kalau, ya, kalau al-ma'mur, kalau misalnya jejak-jejak penggunaan tanah tersebut itu adalah jejak-jejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mulika bil ihya, maka dapat dimiliki dengan cara dikelola, dapat dimiliki dengan cara dikelola. Nah, taib. Itu hukumnya. Hukum mana
syarat ihya, syarat-syarat atau seperti apa, tanah yang seperti apa, dan siapa, tanah seperti apa, dan siapa yang tanah yang seperti apa yang boleh dimiliki dengan dikelola, dan siapa yang boleh memiliki dengan mengelola tanah tersebut. Nah, oke. Nah, maka sekarang bagaimana sifat atau bentuk ya, atau bagaimana bentuk pengelolaan tanah yang menjadikan itu tanah tersebut, tanah terbengkalai itu menjadi milik dia. Nah, seperti apa bentuk pengelolaannya sehingga supaya tanah itu menjadi milik dia? Seperti apa? Nah, maka dikatakan di sini wasifatul ihya, ya, dan cara cara memilikinya dengan mengelola adalah dengan apa? Maka nafil adati imaratan lil muhya. Maka caranya adalah apa? Secara umum caranya adalah kita melihat adat, melihat adat setempat, ya, kebiasaan setempat, atau melihat secara urf. Maka inilah yang disebut dengan urf, yaitu fi ma'tida bainan nas. Biasanya orang melakukan apa untuk pengelolaan tanah itu tadi, ya. Nah, taib. Seperti apa? Wa yakhtalifu hadza. Nah, pengelolaan tanah ini sehingga menjadi milik dia itu berbeda-beda biikhtilafil gharad, tergantung tujuan penggunaan tanah tersebut. Tergantung tujuan penggunaan tanah tersebut alladzi yaqsuduhul muhyi, yang diinginkan oleh siapa? Oleh si pengelola ini tadi. Nah, di sini dikatakan di dalam hasyiah, ya, man syara'a fi ihya'i ma yaqdir ala ihyaihi wa lam yazid ala kifayatihi au nasaba alaihi al-alamat kanasbil ahjar au aqta'a lahul imam fahuwa mutahajjir lidzalik wa huwa ahaqqu bihi min ghairihi lakin law ahyahu akhar malakahu. Ya. Dikatakan di sini man syara'a fi ihya'i ma yaqdir ala ihyaihi. Apabila seseorang mulai ingin mengelola tanah, ya, tetapi dia tidak melakukan pengelolaan tersebut sesuai dengan tidak melakukan pengelolaan secara sempurna, artinya belum bisa dikatakan bahwasanya tanah tersebut digunakan, belum bisa dikatakan bahwasanya tanah tersebut sudah digunakan. Jadi harus sampai pada dikatakan bahwasanya tanah itu sudah digunakan. Nah, jadi kalau misalnya cuman booking, pasang patok, pasang pasak sini, pasang pasak sini, naruh batu, naruh semen, naruh ini, baru belum ada bangun. Misalnya kalau rumah belum bangun, dia baru patok-patok, baru ngumpulin batu, baru apa, maka itu namanya baru booking. Ya, itu mutahajir lah. Nah, itu baru booking. Nah, kalau baru booking hukumnya dia adalah orang yang paling berhak untuk memiliki tanah tersebut. Tetapi kalau kemudian datang orang lain dan langsung bangun sebelum dia, sehingga dia langsung bangun sebelum dia, maka tanah tersebut jadi milik orang yang bangun, yang menggunakan pertama. Jadi tanah itu dimiliki oleh orang yang menggunakan pertama, bukan orang yang baru mau menggunakan atau menunjukkan gerak-gerik atau langkah-langkah untuk menggunakan tanah tersebut. Jadi harus langsung digunakan baru dia memiliki. Kalau belum digunakan belum memiliki. Tetapi langkah-langkah awal itu tadi menjadikan dia adalah orang yang paling berhak.
Apa fungsinya dia menjadi orang yang paling berhak? Ketika dia sudah booking tersebut, kalau diserobot, ya, maka orang yang menyerobot ini tadi dosa. Orang yang menyerobot ini tadi dosa. Tapi tanah itu jadi milik dia. Tanah itu jadi milik dia. Karena apa? Karena syarat memilikinya adalah dengan apa? Dengan membangun atau dengan menggunakan. Lah itu yang baru booking itu tadi belum menggunakan. Nah, toib. Seperti itu ya. Taib wa yakhdalifu hadza oke, jadi berbeda-beda. Nah, fa in aradal muhyi ihya al mawat. Nah, maka maskanan. Kalau misalnya seseorang itu menginginkan atau mau menggunakan tanah tersebut untuk apa? Untuk sebagai tempat tinggal, maka untuk supaya dikatakan dia menggunakan tanah tersebut, memakmurkan tanah tersebut, mengelola tanah tersebut untuk sebagai tempat tinggal, maka dia dianggap sebagai pemilik tanah tersebut kalau dia sudah usturito fihi, disyaratkan apa? Yang pertama tahwitul buq'ah bibina ihitoniha, membangun dinding, ya, membangun dinding itu yang pertama. Bima jarot bihi adatu dalikal makan, ya, dinding dengan apa? Membangun dinding dengan bahan yang biasa digunakan oleh penduduk setempat. Penduduk setempat dia kalau bangun rumah pakai apa? Pakai batu, ya pakai batu. Kalau pakai besa atau pakai kayu, ya pakai kayu, kan seperti itu. Nah, min ajurin au hajarin au kosobin wasturito, kemudian setelah dinding disyaratkan juga apa? Dia harus ada sebagian yang beratap, harus ada sebagian yang beratap dan harus ada pintu, wanas bubabin, dan harus ada pintu. Nah, wa in aradal muhyi ihya al mawad zaribatan zaribata dawab, tapi kalau misalnya mau dijadikan apa? Dijadikan tempat kandang, ya, kandang hewan, maka cukup apa? Yang pertama harus bangun dinding kandang, ya, tentu tidak sama dengan dinding apa? Dinding rumah tadi. Wala yustaratu saqaf, tetapi tidak harus ada apa? Tidak harus ada apa ini namanya tadi? Saqaf itu apa? Tidak harus ada atap, ya. Tidak harus ada atap. Wa in aradal ahya wa in arada ihya'ul mawat mazra'atan, dan kalau dia ingin menggunakan tanah tersebut untuk sebagai tanah pertanian, nah, maka apa yang harus dia lakukan? Ia jama'ut turab haulaha, ya, mengumpulkan tanah, ya, mengumpulkan tanah di sekitar apa? Jadi kayak bikin benteng tanah gitu, ya, di sekitarnya. Kemudian apa? Yusawil ard bikashai musta'lin, kemudian didatarkan tanahnya, yang apa? Tinggi didatarkan, yang rendah disamakan semuanya. Kashi musta'lin fiha wa tamimun khafidin wa tartibu ma'in laha. Kemudian apa? Membuat irigasi, bisyaki sakiyatin min bi'rin, mau dari sumur, au hafri konatin, atau dengan membuat perairan irigasi. Fa'in kafa hal mator al mu'tad, tetapi kalau tempat itu biasa turun hujan, maka lam yahtaj litarti bilma ala sahih, maka tidak perlu dia melakukan irigasi itu tadi. Wa in aradal muhyi ihya al mawad bustanan, tetapi kalau dia mau menjadikan tanah itu tadi sebagai bustan itu apa? Sebagai kebun, ya, maka dia harus jam'ut turab, ya, dia harus mengumpulkan tanah, wat tahwit haula ardil bustan, dan harus membentengi bustan dengan dinding, ya, dengan dinding. In jarot bihi adah, kalau misalnya memang adatnya adatnya seperti itu di daerah tersebut.
Wa yushtaratu ma'a dzalika al-gharsu 'alal madhhab, dan harus sudah mulai ditanami. Nah, maka apabila dia mau menggunakan tanah-tanah itu tadi dengan maksud-maksud tersebut dan tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka belum dianggap sebagai pemilik tanah. Belum dianggap sebagai pemilik tanah, masih bisa diserobot sama orang. Meskipun orang itu dosa ketika menyerobot, tetapi ketika dia menyerobot dan dia memenuhi syarat, maka dialah yang berhak ketika itu. Taib. Nah, kemudian apa di sini juga dikatakan apa? Waman wajada fi ma ahyahu ma'dinan, ya, kalau misalnya dia menemukan di tanah yang dia gunakan itu tadi menemukan hasil bumi, ya, hasil bumi, ya, hasil bumi atau tambang, ya, malakahu, maka dia miliki. In lam yu'lam bihi qoblal ihya, in lam ya'lam bihi qoblal ihya. Kalau dia tidak mengetahui adanya tambang tersebut, ya, hasil bumi tersebut sebelum dia menggunakan tanah tersebut. Fa in alimahu qoblahu, tapi kalau dia tahu, ya, adanya tambang di tanah tersebut, adanya hasil bumi di tanah tersebut sebelum dia menggunakan tanah tersebut, lam yamlikhu, maka dia tidak memiliki tanah tidak memiliki hasil bumi tersebut, wala buq'atahu, dan juga tidak memiliki buk'ahnya. Buk'ahnya atau tanahnya itu tidak dimiliki. Li fasadi qasdihi, ya, karena dia fasid, karena niatnya bukan untuk mengelola tanah tapi untuk mengambil hasil bumi. Nah, tetapi kalau dia tidak tahu, dia memiliki tanahnya dan buk'ahnya, ya. Thayyib. Jadi itu. Kemudian saya kira cukup di sini. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas masalah air. Ya, kita bahas masalah air. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum.